Tahukah Anda bahwa saat Anda mencapai usia 80 tahun, Anda bisa kehilangan hingga setengah dari massa otot Anda? Ini disebut sarcopenia, dan mempengaruhi lebih dari 50 juta orang dewasa yang lebih tua di seluruh dunia. Tapi inilah bagian yang mengejutkan. Tidak semua orang mengalami kehilangan otot seiring bertambahnya usia. Beberapa lansia, bahkan yang berusia 70-an dan 80-an, tetap mempertahankan energi, kekuatan, dan keseimbangan seperti seseorang yang jauh lebih muda. Jadi, apa rahasia mereka? Mengapa sebagian orang tetap kuat sementara yang lain kesulitan dengan tugas sehari-hari? Ikuti saya, karena hari ini kami akan mengungkapkan kebiasaan yang dapat mengubah hidup yang dapat membantu Anda menjaga kekuatan, kemandirian, dan vitalitas Anda hingga usia lanjut. Jika Anda belum berlangganan, silakan berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video kami. Bagian yang paling mengejutkan dari ini, salah satu penyebab utama yang mempercepat kehilangan otot adalah sesuatu yang kebanyakan dari kita lakukan setiap hari tanpa kita sadari. Kebiasaan yang tampaknya tidak berbahaya ini bisa menjadi penghalang antara Anda dan kemampuan untuk tetap mandiri di tahun-tahun emas Anda. Ini adalah sesuatu yang begitu tertanam dalam rutinitas kita sehingga banyak yang tidak memikirkannya dua kali. Tindakan sederhana mengabaikan satu aspek penting dari kehidupan sehari-hari kita bisa secara perlahan mengikis kekuatan otot kita, yang akhirnya menyebabkan kehilangan mobilitas dan kemandirian. Berita baiknya adalah ini tidak harus menjadi takdir Anda. Memperbaiki kebiasaan ini bisa mengubah arah hidup Anda sepenuhnya, memastikan bahwa Anda tetap kuat, aktif, dan mandiri selama bertahun-tahun ke depan. Tidak pernah terlambat untuk membuat perubahan yang akan memiliki dampak besar pada kesehatan fisik Anda seiring bertambahnya usia. Dengan beberapa penyesuaian dan tindakan yang disengaja, Anda dapat melindungi otot dan kemandirian Anda, menghindari kebutuhan akan dukungan tambahan saat Anda menua. Jika Anda membaca ini dan merasa ini bisa mempengaruhi hidup Anda, maka Anda berada di tempat yang tepat. Hari ini, kita akan membahas beberapa kebiasaan yang dapat mengubah hidup yang akan membantu menjaga kekuatan dan kemandirian Anda seiring bertambahnya usia. Dengan membuat perubahan kecil namun kuat, Anda bisa menghentikan kehilangan otot dan mulai membangun fondasi untuk masa depan yang lebih kuat dan lebih tahan banting. Jalan untuk menua dengan anggun ada dalam jangkauan, dan itu dimulai dengan memahami kebiasaan yang mempengaruhi kemampuan tubuh Anda untuk mempertahankan massa otot. Tetap bersama saya, dan saya akan membagikan langkah-langkah praktis yang bisa Anda mulai terapkan hari ini untuk melindungi tubuh dan masa depan Anda. Kebiasaan 7. Tambahkan stres yang baik untuk tetap kuat. Mungkin terasa kontraintuitif, tapi percayalah, ini berhasil. Salah satu rahasia terbaik dari orang-orang kuat dan mandiri di usia 80-an adalah sesuatu yang disebut stres hormetik. Saya tahu, ini terdengar rumit, tapi coba ikuti penjelasan saya. Ini hanya berarti memperkenalkan sedikit stres ke tubuh Anda dengan cara yang memperkuatnya, bukan merusaknya. Pikirkan itu sebagai tantangan lembut bagi tubuh Anda, cukup untuk memicu pertumbuhan dan ketahanan. Peneliti di Book Institute for Aging telah mengungkap wawasan menarik tentang bagaimana ledakan stres singkat, seperti fluktuasi suhu atau ledakan singkat usaha otot yang intens, dapat mengaktifkan sistem pertahanan alami tubuh Anda. Respon stres alami ini tidak hanya melindungi otot Anda, mereka membantu memperlambat proses penuaan dan bahkan dapat meningkatkan tingkat energi Anda di tingkat seluler. Mari kita uraikan dengan contoh kehidupan nyata untuk membuatnya lebih jelas. Terapi panas dan dingin. Anda mungkin pernah mendengar tentang mandi air dingin atau sauna, tapi tahukah Anda bahwa itu bisa sangat bermanfaat untuk otot Anda? Mengakhiri mandi Anda dengan 30 detik air dingin mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya, tetapi itu memicu respons perbaikan otot yang kuat. Sebuah penelitian menemukan bahwa orang yang menggunakan sauna 4 hingga 7 kali seminggu kehilangan 40% lebih sedikit massa otot selama 1 dekade dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukannya. Latihan sederhana ini dapat membantu mempertahankan kekuatan otot dan memperbaiki pemulihan. Makan terbatas waktu. Bentuk stres hormetik lainnya adalah membatasi jendela makan Anda menjadi Agustus 10 jam sehari. Ini bukan tentang melewatkan makan atau mengikuti diet ketat. Ini tentang memberi tubuh Anda waktu untuk beristirahat di antara makanan. Studi menunjukkan bahwa praktik ini dapat meningkatkan kualitas otot dan meningkatkan produksi energi tanpa menyebabkan penurunan berat badan. Ini adalah cara sederhana untuk memberi tubuh Anda istirahat sementara menjaga otot dan tingkat energi Anda tetap kuat. Kerja otot yang cepat dan kuat. Anda tidak perlu pergi ke gym untuk tetap kuat.
Banyak orang dewasa yang masih hidup dengan vitalitas tinggi menggunakan latihan isometrik, seperti mendorong atau menarik terhadap objek yang tidak bergerak seperti dinding atau meja selama 10 detik. Metode ini efektif untuk menjaga otot tetap aktif tanpa membebani sendi. Ini cepat, sederhana, dan bekerja dengan baik untuk mempertahankan kekuatan. Kunci dari kebiasaan-kebiasaan ini adalah mereka adalah ledakan singkat dari stres, diikuti dengan pemulihan. Tantangan kecil ini mengaktifkan apa yang para ilmuwan sebut sebagai gen umur panjang, yang membantu mempertahankan kekuatan otot hingga usia lanjut. Dengan mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan ini, Anda bisa memperlambat kehilangan otot, meningkatkan energi, dan menjaga tubuh Anda dalam kondisi terbaik selama mungkin. Kebiasaan 6. Sebarkan asupan protein Anda. Jika Anda ingin menjaga otot Anda tetap kuat seiring bertambahnya usia, bukan hanya soal makan lebih banyak protein, tetapi tentang memakannya pada waktu yang tepat. Sebagian besar orang dewasa yang lebih tua sudah sangat menyadari bahwa protein penting untuk mempertahankan massa otot, tapi inilah masalahnya. Seiring bertambahnya usia, tubuh Anda tidak memproses protein dengan efisien seperti dulu. Ini disebut resistensi anabolik, fenomena yang membuat otot Anda lebih sulit tumbuh dan pulih setelah Anda mengonsumsi protein. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan tentang hal ini? Solusinya ternyata sangat sederhana. Penelitian menunjukkan bahwa membagi asupan protein Anda secara merata di seluruh makanan dapat membantu otot Anda menggunakannya lebih efektif. Sebuah studi dari Universitas Texas menemukan bahwa peserta yang mendistribusikan asupan protein mereka sepanjang hari, makan protein di sarapan, makan siang, dan makan malam, mendapatkan lebih banyak otot daripada mereka yang mengonsumsi sebagian besar protein hanya pada makan malam. Mari kita uraikan ini dengan beberapa contoh kehidupan nyata. Sarapan. Alih-alih memilih roti panggang atau sereal manis, cobalah untuk menyertakan pilihan yang kaya protein seperti telur, yogurt Yunani, atau smoothie protein. Pilihan-pilihan ini memberikan dorongan protein yang solid untuk memulai hari Anda, membantu mengaktifkan sintesis protein otot sejak awal. Makan siang dan malam. Untuk makanan lainnya, fokuslah pada daging tanpa lemak, ikan, tahu, kacang-kacangan, lentil, atau produk susu seperti keju cottage atau susu. Makanan kaya protein ini akan membantu tubuh Anda mempertahankan massa otot dan mendukung perbaikan otot setelah aktivitas sepanjang hari. Dengan menyesuaikan waktu makan protein, Anda memberi otot Anda dosis kecil secara teratur sepanjang hari. Pendekatan ini membantu otot Anda tetap kuat, pulih lebih cepat, dan melawan penurunan massa otot yang terkait dengan usia. Ini seperti memberi otot Anda pengingat kecil, yang tersebar sepanjang hari, untuk tetap sehat, kencang, dan siap menghadapi apapun yang datang. Kebiasaan 5. Periksa kadar vitamin D Anda. Tahukah Anda bahwa lebih dari 80% orang dewasa yang lebih tua kekurangan vitamin D? Ini adalah masalah besar karena vitamin D memainkan peran penting dalam menjaga kekuatan otot, keseimbangan, dan koordinasi, faktor penting untuk mencegah jatuh. Tanpa vitamin D yang cukup, otot Anda bisa melemah, dan keseimbangan Anda bisa terganggu, membuat Anda lebih rentan terhadap kecelakaan. Peneliti di Harvard menemukan bahwa lansia dengan kadar vitamin D yang sehat memiliki kekuatan otot 25% lebih banyak daripada mereka yang kekurangan. Individu-individu ini juga menunjukkan refleks yang lebih baik, koordinasi yang lebih baik, dan lebih sedikit masalah dengan keseimbangan. Semua faktor penting untuk tetap stabil di kaki dan menghindari jatuh. Singkatnya, vitamin D membantu tubuh Anda berfungsi dengan optimal, menjaga Anda tetap kuat, gesit, dan stabil. Namun, ada bagian yang rumit. Seiring bertambahnya usia, kulit kita menjadi kurang efisien dalam memproduksi vitamin D dari sinar matahari. Begitu Anda mencapai usia 65, tubuh Anda mungkin hanya memproduksi setengah dari vitamin D yang diproduksi saat Anda berusia 20-an. Jadi, meskipun Anda menghabiskan waktu di luar ruangan, itu mungkin tidak cukup untuk menjaga kadar vitamin D yang sehat. Berita baiknya, Anda masih bisa mendapatkan vitamin D melalui makanan. Makanan seperti ikan berlemak, kuning telur, dan susu yang diperkaya adalah sumber yang sangat baik. Idealnya, Anda harus mengonsumsi kombinasi dari makanan-makanan ini untuk memaksimalkan manfaatnya. Para ahli merekomendasikan agar orang dewasa yang lebih tua mendapatkan antara 2.000 hingga 4.000 IU vitamin D setiap hari, terutama jika Anda tidak mendapatkan cukup dari sinar matahari. Dan jangan lupa, vitamin D bekerja bersama dengan vitamin K2. Jika Anda mengonsumsi dosis tinggi vitamin D, penting untuk memastikan Anda juga mendapatkan cukup vitamin K2,
karena ini membantu mengarahkan kalsium ke tulang Anda daripada membiarkannya menumpuk di arteri. Kemitraan ini membantu menjaga bukan hanya kesehatan otot, tetapi juga tulang yang kuat dan sehat. Jadi, pastikan Anda mendapatkan keduanya untuk kesehatan dan keselamatan optimal saat Anda menua. Kebiasaan 4. Jaga peradangan Anda. Salah satu musuh terbesar otot yang kuat pada orang dewasa yang lebih tua adalah peradangan. Peneliti telah menciptakan istilah untuk fenomena ini, inflammaging. Ini mengacu pada peradangan kronis tingkat rendah yang perlahan-lahan merusak otot, seringkali tanpa terdeteksi pada awalnya. Meskipun mungkin tidak menunjukkan tanda yang jelas segera, seiring waktu, ini menjadi penghalang yang signifikan untuk mempertahankan otot yang kuat dan sehat. Peradangan secara diam-diam melemahkan kemampuan tubuh Anda untuk membangun kembali dan menumbuhkan otot, membuatnya lebih sulit untuk tetap kuat secara fisik saat Anda menua. Tingkat peradangan yang tinggi mempercepat kerusakan otot, menghambat usaha tubuh untuk regenerasi jaringan otot. Sebuah studi dari Universitas TUS menemukan bahwa lansia dengan tingkat peradangan tinggi kehilangan otot 3 kali lebih cepat daripada mereka yang memiliki peradangan rendah, terlepas dari seberapa banyak protein yang mereka konsumsi atau seberapa sering mereka berolahraga. Ini menunjukkan betapa kuatnya peradangan dalam merusak kesehatan otot. Jadi, apa yang dilakukan oleh para lansia yang tetap kuat hingga usia lanjut, yang disebut supragers? Kuncinya terletak pada kebiasaan mereka, terutama dalam mengelola peradangan. Berikut adalah beberapa strategi yang mereka gunakan. Prioritaskan tidur. Lansia yang kuat memahami pentingnya tidur berkualitas. Penelitian telah menunjukkan bahwa tidur yang buruk dapat meningkatkan tingkat peradangan hingga 40%. Untuk menjaga peradangan tetap terkendali, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup setiap malam. Tidur pada waktu yang sama setiap malam dan jaga kamar tidur Anda tetap gelap dan tenang untuk mempromosikan tidur yang dalam dan restoratif. Nutrisi usus Anda. Usus yang sehat sangat penting untuk mengurangi peradangan. Lansia yang mempertahankan otot yang kuat cenderung makan berbagai makanan nabati dan memasukkan makanan fermentasi seperti yogurt, kefir, dan kimchi ke dalam diet mereka. Makanan-makanan ini membantu mengembalikan keseimbangan bakteri usus yang sehat, yang berperan penting dalam menenangkan peradangan di seluruh tubuh. Meskipun peradangan bisa sangat licik dan sulit dideteksi, dengan kebiasaan yang tepat, Anda dapat mengendalikannya dan terus mempertahankan kekuatan otot Anda. Dengan fokus pada tidur, kesehatan usus, dan diet seimbang, Anda dapat melawan inflammaging dan mempertahankan otot yang kuat dan sehat hingga usia senja. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan beri komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. Kebiasaan 3. Dukung otot Anda dengan mikronutrien. Ini bukan hanya soal protein dan olahraga. Otot Anda juga membutuhkan vitamin dan mineral tertentu agar dapat berfungsi dengan baik dan tetap kuat. Salah satu mineral yang paling penting untuk kesehatan otot adalah magnesium. Magnesium berperan penting dalam pergerakan otot, relaksasi, dan kekuatan. Namun, meskipun perannya sangat vital, lebih dari 70% lansia kekurangan magnesium. Kekurangan ini dapat memengaruhi fungsi otot dan kekuatan secara signifikan. Sebuah studi menemukan bahwa lansia dengan kadar magnesium yang sehat memiliki kekuatan genggaman yang 30% lebih kuat dan gerakan yang lebih baik dibandingkan mereka yang kekurangan magnesium. Ini menunjukkan betapa pentingnya magnesium untuk menjaga fungsi otot saat kita menua. Namun, magnesium bukanlah satu-satunya nutrisi yang mendukung kesehatan otot. Ada beberapa nutrisi penting lainnya yang juga vital untuk menjaga kekuatan dan fungsi otot. Kreatin, misalnya, telah terbukti meningkatkan kekuatan otot, daya tahan, dan bahkan ketajaman mental pada orang dewasa yang lebih tua. Kreatin membantu menyediakan energi ke otot selama aktivitas singkat, yang sangat berharga untuk tetap aktif dan mempertahankan kekuatan seiring bertambahnya usia. Mineral mikro lainnya seperti zinc, selenium, dan kromium juga penting untuk kesehatan otot. Mineral-mineral ini berperan dalam fungsi imun, sintesis protein, dan perbaikan otot, yang semuanya sangat penting untuk menjaga massa dan kekuatan otot. Tanpa cukup nutrisi ini, otot Anda mungkin tidak dapat pulih dan berkembang secara efektif, yang dapat mempercepat hilangnya massa otot seiring waktu. Untuk memastikan Anda mendapatkan semua nutrisi penting yang dibutuhkan otot Anda, pertimbangkan untuk melakukan tes darah. Tes mikronutrien dapat membantu Anda mengidentifikasi kekurangan apapun dan memberi Anda informasi yang diperlukan untuk melengkapi dengan tepat. Dengan keseimbangan vitamin, mineral, dan olahraga yang tepat,
Anda dapat menjaga otot Anda tetap kuat, tangguh, dan mampu mendukung gaya hidup aktif dan sehat seiring bertambahnya usia. Kebiasaan 2. Pertahankan koneksi otot otak yang kuat. Saat Anda menua, kehilangan otot bukan hanya soal serat otot yang menyusut. Seringkali, masalahnya terletak lebih dalam pada koneksi antara otot dan otak Anda. Koneksi penting ini disebut sambungan neuromuskular, dan saat kita menua, sambungan ini cenderung melemah, membuat otak lebih sulit berkomunikasi secara efektif dengan otot. Ketika koneksi ini melemah, bisa menyebabkan kehilangan otot dan kesulitan dalam pergerakan. Namun, inilah kabar baiknya, supragers, yaitu individu yang tetap kuat dan aktif hingga usia tua, berhasil mempertahankan sambungan neuromuskular yang lebih sehat. Ini memungkinkan mereka untuk menjaga otot mereka tetap kuat, gesit, dan fungsional. Jadi, apa rahasia mereka? Semuanya tentang kebiasaan harian yang melibatkan otak dan otot. Aktivitas sederhana seperti tai chi, menari, bahkan bermain tenis ganda menantang kemampuan mental dan fisik Anda, menjaga sambungan neuromuskular yang penting tetap tajam dan aktif. Cara lain untuk mendukung kesehatan neuromuskular adalah melalui nutrisi. Beberapa nutrisi, seperti asam alfa-lipoik dan asetil L-karnitin, telah terbukti mengurangi kerusakan saraf dan meningkatkan komunikasi antara otot dan saraf. Nutrisi ini memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan sambungan neuromuskular, yang dapat membantu Anda mempertahankan kekuatan otot dan koordinasi seiring bertambahnya usia. Selain itu, jangan anggap remeh kekuatan latihan pernapasan. Sesuatu yang sederhana seperti 5 menit pernapasan kotak setiap hari dapat merangsang saraf vagus Anda, yang sangat penting untuk meningkatkan komunikasi antara otak dan otot. Latihan sederhana ini dapat meningkatkan efisiensi sambungan neuromuskular Anda dan berkontribusi pada kesejahteraan secara keseluruhan. Terakhir, menantang otak Anda dengan kegiatan seperti teka-teki, mempelajari keterampilan baru, atau mencoba hobi baru juga dapat berperan signifikan dalam menjaga otak dan otot tetap tajam. Dengan menjaga otak Anda tetap aktif, Anda secara tidak langsung mendukung kesehatan neuromuskular Anda, memastikan Anda tetap kuat, gesit, dan mental tajam selama bertahun-tahun ke depan. Jadi, mulai masukkan kebiasaan-kebiasaan ini dalam rutinitas harian Anda dan berikan dukungan yang dibutuhkan otot serta otak Anda untuk berkembang saat Anda menua. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentari dengan 2 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih di sini bersama saya. Kebiasaan 1. Latihan ketahanan progresif. Jika ada satu kebiasaan yang benar-benar membedakan lansia yang kuat, itu adalah latihan ketahanan progresif. Strategi ini merupakan salah satu metode paling efektif untuk membangun otot dari waktu ke waktu dan dianggap sebagai salah satu teknik anti penuaan terbaik yang pernah ditemukan. Namun, mengejutkan, banyak lansia yang tidak melakukannya dengan benar. Banyak yang hanya melakukan latihan ringan, seperti beban ringan atau aktivitas resistensi rendah, yang tidak cukup menantang otot mereka untuk mendorong pertumbuhan otot yang nyata. Ini adalah kenyataannya. Untuk membangun otot, Anda perlu mendorong diri sedikit lebih jauh dengan setiap latihan. Ini bukan tentang tetap pada rutinitas yang sama hari demi hari. Ini tentang secara bertahap membuat tubuh Anda bekerja lebih keras. Penelitian menunjukkan bahwa hanya 2 minggu latihan ketahanan dengan upaya lebih tinggi dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan otot daripada 5 minggu latihan moderat. Ini berarti Anda bisa mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat jika fokus pada intensitas dan menantang otot Anda dengan cara yang tepat. Apa yang dilakukan oleh para suprager, lansia yang tetap muda? Mereka tidak hanya fokus pada durasi latihan mereka mengutamakan intensitas. Alih-alih tetap pada latihan ringan yang mudah, mereka menggabungkan latihan compound yang menargetkan beberapa kelompok otot sekaligus. Gerakan seperti jongkok, baris, dan push-up yang dimodifikasi melibatkan beberapa kelompok otot secara bersamaan, memastikan latihan tubuh secara keseluruhan yang memaksimalkan pertumbuhan otot dan kekuatan. Latihan ini sangat efektif karena mereka meniru gerakan alami yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, membantu lansia tetap fungsional dan kuat. Suprager juga mengikuti prinsip progressive overload, peningkatan beban progresif. Ini berarti mereka secara bertahap meningkatkan kesulitan latihan mereka, baik dengan menambah beban, melakukan lebih banyak repetisi, atau menantang diri dengan latihan yang lebih kompleks. Ini menjaga otot mereka tetap dalam tantangan yang konstan, yang merupakan kunci untuk pertumbuhan dan kekuatan yang berkelanjutan. Bagian terbaiknya,
Tidak pernah terlalu terlambat untuk mulai. Studi menunjukkan bahwa orang dewasa yang lebih tua yang memulai latihan ketahanan di usia 70-an atau 80-an masih dapat melihat peningkatan signifikan dalam massa otot dan kekuatan. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa tidak pernah terlalu terlambat untuk berinvestasi pada tubuh Anda dan membuat perubahan yang akan meningkatkan kualitas hidup Anda seiring bertambahnya usia. Jadi, apakah Anda baru dalam latihan ketahanan atau ingin membawa latihan Anda ke level berikutnya? Sekarang saatnya untuk menantang otot dan diri Anda, seperti belum pernah sebelumnya. Saat kita menutup video hari ini, kita telah membahas beberapa kebiasaan yang sangat penting yang dapat membantu Anda mempertahankan dan membangun otot saat Anda menua, mulai dari latihan ketahanan progresif hingga mengelola peradangan dan memberi tubuh Anda nutrisi yang penting. Tapi sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Apa satu hal yang Anda pelajari hari ini yang ingin Anda terapkan dalam hidup Anda? Apakah itu menantang otot dengan latihan ketahanan progresif, mengutamakan tidur, atau mungkin memasukkan lebih banyak magnesium ke dalam diet Anda? Apapun itu, saya ingin mendengar pendapat Anda di komentar di bawah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran YouTube kami supaya Anda tidak ketinggalan tips lainnya tentang tetap kuat dan sehat seiring bertambahnya usia. Terima kasih telah menonton, dan saya akan melihat Anda di video berikutnya.